Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa, semoga kita semua sehat-sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 23 Oktober 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, suluh dalam langkah kami. Kami ingin mendengarkannya. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Titus dalam Perjanjian Baru, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena
Tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Menjadi teladan kehidupan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa keteladanan atau menjadi teladan adalah kondisi sikap yang patut ditiru, baik dari segi perkataan maupun perbuatan yang nampak dalam kehidupan, dalam kelakuan setiap hari. Paulus dalam pembacaan kita malam ini menyampaikan kepada Titus tentang apa yang harus disampaikan untuk menanggapi kelakuan dan ajaran-ajaran yang tidak sehat yang muncul dalam kehidupan jemaat ketika itu. Karena itu Paulus menguraikan bahwa laki-laki yang tua hendak menjadi pribadi yang sederhana dan terhormat, sedangkan perempuan hendaknya menunjukkan sikap perempuan yang tekun beribadah. Selain itu, perempuan yang muda diharapkan mengasihi suami dan anak dalam keteladanan. Paulus berharap supaya orang-orang dapat hidup sederhana dan jangan sampai seperti peminum yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Tetapi pentingnya menjadi pribadi yang terhormat karena kebaikannya, sehat dalam iman, dan tekun memelihara kehidupan yang benar. Sebab dengan berlaku seperti itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Karena itu Paulus ingin seorang pelayan harus menjadi kesaksian Allah bagi sesamanya, dengan cara menjadi teladan dan memelihara ajaran yang menyehatkan mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi teladan? Entah dalam tutur kita, dalam pikir kita, dalam laku dan tindak kita. Yesus, saudara, telah menjadi teladan. Dan keteladanannya di dalam seluruh aspek kehidupan. Seluruh rangkaian kehidupannya telah menunjukkan cara hidup yang sungguh-sungguh patut diteladani. Karena itu, marilah kita selaku orang yang percaya terus menyatakan sikap yang dapat menjadi role model untuk diteladani oleh semua orang dalam kehidupan kita. Betul bahwa kita tidak sempurna bertindak seperti Yesus. Akan tetapi dengan bimbingan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjadi teladan kebenaran. Siapkah kita? Amin. Berkat tutur
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali datang tunduk di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Syukur kepadamu Bapa bahwa saat ini kami boleh kembali diperjumpakan melalui ibadah virtual lewat rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus-Mu akan memperjelas lebih jauh di dalam hati kami sehingga kami boleh memposisikan diri di peran kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai perempuan, sebagai orang muda, menata kehidupan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Dalam kehidupan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga, usaha, bahkan hidup pelayanan mereka. Mari Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para kepala keluarga dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Mohon Tuhan terus menjaga keluar masuk mereka dalam upaya perbaikan nasib untuk karir yang lebih baik sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan swasta. Tuhan buka jalan bagi mereka, iya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu, para istri. Tuhan menopang mereka dalam tanggung jawab mereka. Orang tua kami di usia senja mereka, teruslah Engkau menguatkan mereka, teruslah Engkau menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan penguatan yang Tuhan beri dengan cara Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh memaknai usia senja mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit karena fisik terbatas, kami memohon jamah dan pulihkanlah mereka. Beberapa saudara kami terus berjuang dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di kota ini, di kota-kota lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan cinta kasih keluarga. Lebih dari itu, iman pengharapannya tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses studi mereka, dari SD sampai perguruan tinggi, di kota ini, di kota lain, di negara lain. Tuhan, jamahlah mereka, jaga, lindungi, peliharakan, kiranya mereka boleh belajar dengan baik dan boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik pula. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan saudara kekasih kami, Ibu Marta Banne Hermin, Ibu Saryana Pasbah, Bapak Oktavinus Ramba, Bapak Daud Tanduk, Bapak Yance Tukku, Karel Manan, Ibu Doris Taulabi, Briel Nindi Takdung. Tuhan, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari berkati keluarga-keluarga yang Tuhan bentuk ini untuk tetap setia di dalam Tuhan. Berkatilah keluarga Bapak Brelis Palulungan dan Ibu
Susanti Paranoan, Bapak Seldi Pasang Limbongan dan Ibu Anita Sampe Sarang, Bapak Romi Michael Sampe Tako dan Ibu Retno Rahma Duniati. Jadilah terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, ya Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka, ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Berkatilah kota kami tercinta ini. Kiranya oleh belas kasih-Mu bangsa kami dipulihkan. Jauhlah berbagai kekacauan dari tengah hidup berbangsa dan bernegara kami, agar damai sejahtera-Mu boleh tetap menjadi bahagian yang kami nikmati bersama sebagai anak bangsa. Terima kasih Tuhan, urapi hikmat-Mu bagi para pengambil kebijakan. Terkhusus kami menyebut dalam doa Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan para menteri. Tuhan berkati mereka dalam jerih lelah mereka. Kota kami, Kota Balikpapan, para tim gugus tugas penanggulangan COVID, wali kota dan wakil wali kota, berkati mereka semua. Kiranya pada waktu Tuhan, kota kami boleh menjadi zona hijau di mana kami boleh beraktivitas dalam tataran new normal. Mampukan kami untuk tetap setia mengikuti setiap protap yang sudah ditentukan pemerintah guna menghambat penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk majelis gerejamu, untuk pengurus OIG, sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKBGT, Tuhan berkati mereka semua. Kami bersyukur untuk tim multimedia yang melalui jerih lelah mereka, firman-Mu boleh menjangkau jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan siapa saja. Terima kasih untuk pemberian diri secara volunteer yang mereka beri. Percukupkanlah kebutuhan mereka, ya Tuhan, dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih untuk pemberian diri tim kantoria dan musik. Tuhan juga yang akan menolong mereka. Bapa, malam ini kami mau tidur. Tuhan kiranya menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang-Mu. Kiranya besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun kiranya akan salah dan dosa kami, ya Allah. Sendengkan telinga-Mu dan dengar serta jawablah permohonan kami. Karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganku itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.